Halo, Assalamualaikum. Nama saya Sri Rahayu. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat, gelombang 6, angkatan 29, kelompok 1. Di sini, saya akan mereview kembali materi tentang Whole of Government. Apa itu WOG? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG itu penting? Karena ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adanya dorongan publik, program pembangunan dan pelayanan, perkembangan TIK, dan dinamika kebijakan kompleks. Sedangkan faktor internalnya ada ketimpangan kapasitas sektor dan perbedaan orientasi. Dan mengapa WOG juga penting? Karena perbedaan dan keragaman di Indonesia sangat berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa. Lalu bagaimana WOG dilakukan? Yang pertama adanya koordinasi, yang kedua integrasi, dan yang ketiga kedudukan. Praktek WOG bisa dengan penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Tantangan praktek WOG terjadi pada kapasitas sumber daya manusia dan institusi, kedua nilai dan budaya organisasi, dan ketiga kepemimpinan. Adapun jenis pelayanan yang dapat menggunakan WOG, yang pertama pelayanan administratif, di mana pelayanan ini menghasilkan produk berupa dokumen resmi seperti KTP, akte, dan lain-lain. Dan yang kedua ada pelayanan jasa, yaitu menghasilkan produk jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada pelayanan barang, yang menghasilkan barang seperti makanan, perumahan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pelayanan regulatif. Pelayanan ini melalui penegakan hukum dan perundang-undangan. Adapun pola pelayanan pendekatan WOG ada 5. Yang pertama, teknik fungsional. Pelayanan yang diberikan sektoral dan sifatnya hanya relevan dengan sektor itu. Yang kedua, yaitu pelayanan satu pintu, di mana pelayanan diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait. Yang ketiga, terpusat. Dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait. Yang keempat, satu atap. Dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. Dan yang terakhir, elektronik, di mana pelayanan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan otomatisasi layanan yang bersifat elektronik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.